yang sebelumnya. Iya. Ah, udah mulai sesak. Ya Allah. Dimakamin hari Sabtu itu juga. Iya. Siang sampai siang. Aku cuma mau nyampein buat dia. Karena selama ini belum bisa nyenengin dia. Karena dari sisi lain aku pengen naikin derajat keluarga yang selama dihina. Gak pernah dilihat. Iya. Kondisi Bapak gimana? Udah almarhum. Innalillahi. Iya. Sebentar, hari Jumat kan kamu tampil di sini. Iya. Malam-malam, kamu cerita Jumat siang itu Bapak baru masuk rumah sakit. Terus saya bilang kan, yaudah kamu fokus urus Bapak dulu. Pulang dari sini kamu langsung ke rumah sakit atau gimana? Gak dikasih sih, sebetulnya Jumat di sini tuh Bapak udah kritis. Tapi gak dikasih tahu. Supaya Ega fokus di sini. Iya. Terus? Sabtu paginya jam 6:30 malam, pagi maaf. Ya. Baru ke rumah sakit, sempet nemuin jam 9:30 meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita Ega. Iya. Jadi Sabtu pagi itu kamu sempat ketemu. Iya. Dia sempat tetesin air mata. Karena pengen ngeliat Ega berjuang, Ega. Jumat paginya itu sempat minta izin buat kesini. Pas Jumatnya. Jumat paginya itu bareng berangkatnya. Dari kondisi Bapak sudah sakit, Bapak berangkat mau ke rumah sakit, Ega berangkat ke sini. Iya. Minta izin ke Bapak, minta restu. Iya itu Masih sehat Pak, masih komunikasi Bapak. masih bisa duduk. Sempat cium tangannya. Cium tangan, cium kakinya. Sempat. Malamnya pun dari jam 3 paginya pun sebetulnya dia udah gak ada. Cuman ada lagi paginya langsung ade Ega ke rumah kan. Ke rumah sakit. Ega datang ya udah. Tapi pas ketika kamu datang ke rumah sakit, Bapak masih sadar atau? Ada, tapi udah gak bisa. Kau boleh tahu apa yang kamu sampaikan ketika Sabtu pagi itu? Kamu cerita kalau Jumat kamu tampil di TV. Iya, Ega ngomong. Lihat Ega dulu nyanyi apa yang dulu selama ini dia inginin. Ega jadi penyanyi. Dia belum sempat ngelihat. Karena di malam itu pun Bapak lagi kritis, betul? Iya, Ini cita-cita Bapak. iya. Dari kecil Ega, dia yang selalu nganterin nyanyi. Jadi kalau dari bayaran berapa ya? 40.000. Kadang gak dibayar. Makanya dia pengen banget ngeliat. Ega di TV gitu. Iya, dia seneng banget. Justru ketika Ega mewujudkan cita-citanya, itu adalah malam terakhir Bapak juga. Iya. Besok paginya pergi. Iya. Turut berduka cita ya. Dan hari ini baru hari ke-3. Kamu sudah menguatkan diri lagi untuk Bapak. Insya Allah. Untuk Karena Bapak. hati saya sudah bulat. Mungkin hidupnya dia belum bisa ngelihat. Matinya pun bisa kata emak saya gitu. Izin kita
kita tampilkan foto almarhum boleh? Silakan ya. Boleh ya? Iya. Setidaknya rasa beliau ikut hadir di sini. Coba. Itu Bapak. Iya. Usia berapa Bapak? 64 tahun. Masih cukup muda. Ini kondisi masih sehat atau sudah mulai sakit? Itu baru mau cek apa. Jadi sakit sebetulnya tuh apa Bapak tuh? Jadi paru-parunya itu kerendam. Terus dioperasi buat penyedotan cairannya. Ya. Pas kemarin tiba-tiba merembet ke jantung, pembekakannya, cairannya itu numpuk lagi. Ya Allah. Gak bisa dioperasi lagi. Jadi berapa hari Bapak dirawat itu? Pertama 5 hari. Kalau kemarin Jumat doang. Pindah rumah sakit. Iya. Baru 1 malam besoknya sudah tiada. Iya, betul lah. Ada foto lain. Oh ini Bapak lagi dirawatnya. Iya. Ini di rumah sakit pertama, Pak. Di hari Jumat atau? Bukan itu rumah yang sebelumnya? Iya. Udah mulai sesak. Ya Allah. Dimakamin hari Sabtu itu juga. Iya. Sabtu siang. Andai kamu bisa menyampaikan sesuatu untuk Bapak. Kamu berdiri di panggung ini. Mewujudkan cita-cita Bapak. Andai. Apa kamu mau menyampaikan? Aku cuma mau nyampein buat dia. Karena selama ini belum bisa nyenengin dia. Karena dari sisi lain aku pengen naikin derajat keluarga yang selama dihina. Gak pernah dilihat. Cuma itu. Katanya kamu mau mengirimkan foto pemakaman Bapak juga ya? Izin boleh tampilkan? Silakan ya. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad Jamu bin Asib. Teman-teman, saya mohon doakan almarhum yang di rumah juga. Mudah-mudahan bisa menerangkan kuburnya. Amin. Ya. Berdoa, persilakan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwan. Wa wahsi madola wa akrim nujula. Amin. Insya Allah Bapak sudah tenang, gak sakit lagi. Iya, amin. Dan Bapak pasti di hari terakhirnya juga bangga, bahagia. Anaknya mewujudkan cita-citanya. Amin. Mungkin Bapak gak sempat melihat secara langsung. Tapi semangat kamu ini membuat Bapak berasa hidup di lemahnya beliau saat itu. Ya? Amin. Mama sehat? Drop juga sih. Apa cita-cita Bapak yang belum kamu wujudkan? Ya ini ya, kenapa ketika saya berdiri di panggung ini beliau gak ada. Karena tekad bulat saya kesini tuh buat perobatan dia. Dan ketika kamu izin pun Bapak tahu kamu mau kesini kan ya? Tahu. Apa Bapak bilang? Masih bisa komunikasi gak saat itu? Yang masih rumah sakit pertama masih. Apa yang sampaikan Bapak?
terusin karir Ega yang selama ini Bapak udah gak bisa nganterin. Dari pulang dari sini aja, kan langsung ke rumah sakit, Ega tiduran sampai di foto sama dia, itu masih di rumah sakit pertama. Si Ega lelah banget anaknya tuh gitu. Ya, anak seorang pejuang hidup. Panggung ini kembali kita berduka. Hari ini kita mendapatkan kabar duka dari Ega, salah satu peserta. Beberapa bulan yang lalu juga kabar duka dari Denada. Begitupun mirip sama. Mengabarkan sakit, berapa saat kemudian dikabarkan meninggal. Kita tidak pernah tahu batas waktu kita tuh sampai kapan. Denada, tiba-tiba terbayang lagi perasaan itu. Sama banget, aku di panggung itu, mama kritis, sempet telepon, tapi udah gak bisa ngomong karena sesak. Aku terusin kerja, mama gak ada. Tapi gak ada yang ngasih tahu karena aku masih kerja. Begitu aku selesai kerja, aku turun panggung di situ, aku dikasih tahu kalau mama udah gak ada. Aku tahu rasanya. Aku tahu rasanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti ada akhirnya. Kita tidak pernah ada yang tahu. Mungkin malam hari ini kita berbahagia, bergembira. Tapi tidak pernah ada yang tahu berapa menit ke depan apakah kita masih bisa bernafas dan bernyawa. Panggung ini penuh cerita. Tapi tidak hanya mendengarkan cerita saja. Insya Allah panggung ini penuh dengan keberkahan. Siapapun mencari solusinya, kita bersama-sama mencari penyelesaiannya. Seperti halnya Ega. Dirasa dukanya, Ega menguatkan diri untuk mewujudkan cita-cita almarhum. Bahkan mungkin rezeki yang mau dicari di panggung ini tuh bukan menjadi tujuan utama. Mudah-mudahan Bapak jika masih bisa melihat sudah tersenyum, bangga, bahagia. Begitupun dengan Denada. Kita lihat Denada selalu kuat, selalu ceria. Tapi kita tidak pernah tahu hatinya masih menjerit dan terluka. Gak semangat ya. Inilah hidup. Ditinggalkan atau meninggalkan. Semangat. Kasih pelukan lagi Dada. Semangat untuk Ega. Yuk kasih semangat Tuhan guys. Ya. Tarik nafas Ega. Yuk ikut saya. Sesuai dengan niat kamu datang malam hari ini. Ingin meneruskan perjuangan yang tertunda di hari Jumat itu. Tidak usah berandai-andai. Coba kalau malam hari itu waktu tidak habis, coba saya jangan gitu. Allah sudah menakdirkan seperti ini. Ya? Iya. Tidak ada pernah kata berhenti untuk berjuang. Iya. Siap Ega? Insya Allah siap, Pak. Tarik nafas. Fokus ya. Kita mulai perjuangan untuk Ega. Pilih dangdut mania atau dadakan.
2,5 juta, 5 juta atau 10 juta rupiah. Ega, sesuaikan dengan kemampuan kamu malam hari ini. Bebas. Maksimalkan saja. Lakukan yang terbaik. Sudah siap? 3, 2, 1. Insya Allah dadakan. Dadakan. Bismillahirrahmanirrahim.